fi burdatin muwassalatin fiha fatskun fakuntu idza sajadtu kharajtisti. Masya Allah. Hadis nomor berapa? 586, judulnya Imamati Nisa. Man ahaqqu bil imamati. Judul sebelumnya Aku bil imamah kemarin sudah. Diazina. Terus Wabihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Waqi' an Mis'ari ibni Habib bin Al-Harmi qala haddatsana Amr ibn Salamah an abihi annahum wafadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu ayyan surifu qalu ya Rasulullah man ummuna qala aktsarukum jam'an lil Qur'an aw akhdhan lil Qur'an qala falam yakun ahadun lil qaum jama'a ma jama'tuhu qala faqaddamuni wa ana gulamun wa alayya syamlatun li fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum wa kuntu usalli ala janai izhim ila yaumi hadha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Salamah dengan ini hadis. Sayyidina Ammar bin Salamah adalah hafiz, maksudnya yang paling banyak hafalan dari kaumnya, yang telah jadi imam dari usia 7 tahun. Kata beliau, fakuntu a'ummuhum, maka adalah aku yang mengimami mereka kaumku, fi burdatin, pada selendang burdah, muwassalatin, yang muwassalah penafsirannya dengan sifat maf'ul ay muraqqa'ah, yang bertambal, burda yang bertambal, biha fatskun, yang padanya tambalan sudah robek. Jadi selendang yang bertambal, yang tambalannya pun sudah robek. Fakuntu, maka adalah aku, idza sajadtu, apabila aku sujud, kharajat isti, keluar pantatku, maksudnya terlihat pantatku. Maka itu yang wanita sebutkan, wahai tutuplah aurat imam kalian dari kami. Hadis berikutnya daripada Sayyidina Ammar ibn Salamah dari ayah beliau, sesungguhnya mereka wafadu, datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradu, maka tatkala mereka menginginkan, ayyan sarifu, bahwa mereka pulang daripada delegasi, dari sebagai utusan kota Madinah mau pulang ke kampung. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, may ummuna, siapa yang akan menjadi imam kami ketika kami pulang ke kampung? Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum jam'an lil Qur'an, yang paling banyak di antara kalian menghafal Quran, au akhdhan lil Quran, atau mengambil, maksudnya juga menghafal Quran. Qala, berkatalah Sayyidina Ammar bin Salamah, falam yakun ahadun minal qaum, maka tidak ada siapapun dari kaum, dari masyarakatku, jama'a ma jama'tu, yang menghafal apa yang aku hafal.
tapi aku hafal apa yang mereka hafal, dan mereka tidak hafal apa yang aku hafal. Berarti apa? Hafalanku lebih banyak dari hafalannya. Qala, berkata Sayyidina Amr bin Salamah, faqaddamuni, lalu mereka menyuruh aku maju, lalu mereka memajukan aku ke depan menjadi imam. Wa ana ulamun, padahal aku masih remaja, bukan remaja, masih anak-anak. Wa alayya syamlatun li, di atasku ada selendang milikku, selendang yang dijadikan sarung. Fama syaitu majma'an, dan aku tidak pernah menyaksikan perkumpulan, dan aku tidak pernah menyaksikan perkumpulan min jarmin, jarmin dengan jim berbaris fathah dan ra yang sakin, wahum qaumu, mereka adalah kaumnya. Aku tidak pernah menyaksikan perkumpulan dari satu kaum kecuali akulah imam mereka. Aku tidak pernah menyaksikan perkumpulan dari kaumku kecuali aku menjadi imam mereka. Ada mendoa, aku yang mendoa. Ada salat jenazah, aku yang imami. Ada salat 5 waktu, aku imam. Salat tarawih, aku yang imam. Suruh mimpin musyawarah, aku mimpin musyawarah. Pokoknya apa saja perkumpulan dari kaum aku yang mimpin. Wa kuntu usalli ala janaizihim, adalah aku yang menyolatkan atas jenazah mereka sampai hariku yang ini. Itu ketika beliau sampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabatnya atau putra-putranya. Nah, begini para sahabat memberikan tempat kepada para penghafal Al-Quran, ditempatkan di tempat-tempat terdepan, dan hal ini juga diwarisi oleh masyarakat kita pada hari ini, sehingga menganggap hafiz itu serba bisa. Disuruh jadi imam, disuruh ceramah, sehingga ketika enggak mau ceramah, kenapa enggak mau ceramah? Kamu kan hafiz Quran. Anggapannya begitu. Disuruh mendoa. Jadi anggapan anggapan masyarakat kita terhadap orang belajar agama itu pandai segala hal. Anggapannya. Bahkan bukan bidangnya pun ditanya. Bukan bidangnya, bidang dunia misalnya, itu dipertanyakan. Itulah penghargaan diberikan. Nah, kita yang harus tahu, kalau bukan pada porsi kita tidak boleh menempatkan diri pada posisi tersebut. Hadis bihi qala hadatsana al-Qanabi qala hadatsana Anas yani ibnu Iyad hadatsana al-Haytham ibnu Khalid al-Juhani. Al-makna qala hadatsana ibnu Numair an Sana Ubaidillah an-Nafi' an Ibn Umar annahu qala lamma qadima al-muhajirun al-awwaluna nuzulul usbata qabla maknamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana ya'ummuhum Salimun maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'an zada al-Haytham wa fihim Umar ibn al-Khattab wa Abu Salama ibn Abdul Asad. Diriwayatkan daripada dua orang imam. Yang pertama Ibn Iyad, yang kedua Haytham bin Khalid al-Juhani. Makna hadis, qala hadatsana Ibnu Numair Ubaidillah an-Nafi' dari murid Sayyidina Abdullah bin Umar Imam Nafi' dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma qadimal muhajirun al-awwalun, tatkala telah sampai orang-orang muhajirin rombongan pertama,
Muhajirunal awalun, orang-orang muhajirin kloter pertama. Nazalu usbah, mereka menempati sebuah usbah. Usbah itu dibaca dengan ain muhmalah berbaris fathah. Ain muhmalah berbaris fathah berarti asbah. Kemudian ada pendapat mengatakan doma usbah, sakin sad muhmalah, us boleh as, setelahnya muwahadah bertitik satu, ialah maudiun bil Madinah inda Quba, sebuah tempat di kota Madinah yang dekat dengan Masjid Quba pada hari ini. Itu salah satu alasannya kenapa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mampir lebih awal ke Quba, pertama dalam tujuan untuk membangkitkan atau mengangkat kampung Quba menjadi tempat yang akan dikunjungi setelahnya. Yang kedua karena memang ada sebahagian sahabat muhajirin kloter pertama, mereka singgahnya di Usbah. Kapan? Qabla maqdamin Nabi, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya ummuhum, maka adalah yang menjadi imam mereka Sayyidina Salim, mantan budak Sayyidina Abi Hudzaifah radhiyallahu an. Wa kana aktsarahum, ada ya Sayyidina Salim itu yang paling banyak di antara mereka nisbah hafalan Qur'annya. Ditambahkan oleh Imam Haytham wa fihim, di antara mereka generasi awal muhajirin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Jadi sahabat yang tua-tua dan terkemuka sekalipun, ketika berkumpul dengan Sayyidina Salim maula Abi Hudzaifah, dikarenakan hafalannya banyak, tetap beliau yang menjadi imam karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ummukum aqra'ukum li kitabillah. Naam, hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Maslama bin Muhammad al-ma'na wahidun an Khalid an Abi Kilabah an Malik ibn Huwairith anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu aw li sahibin lahu idza hadarat as-salatu fa'adhina thumma aqima thumma liya ummakuma akbarukuma sinnan. Wa fi hadits Maslama qala wa kunna yawma idzin mutaqaribaini fil ilmi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Malik bin Huwairith, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li sahibillah, pernah berkata kepada beliau dan kepada kawannya, idza hadaratis salat fa'adzina, apabila telah hadir, telah tiba waktu salat, maka azanlah kalian berdua. Summa aqima, kemudian iqamahlah kalian berdua. Summa liya ummakuma, kemudian hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua akbarukuma sinnan, orang yang paling tua usianya di antara kalian, orang yang paling besar di antara kalian di segi usia. Dalam hadis Sayyidina Maslama qala, beliau pernah berkata, wa kunna yawma idzin, adalah kami pada saat itu mutaqaribain, hampir sama dalam segi ilmu pengetahuan, dalam segi banyak dikitnya menghafal Al-Quran, sama antara aku dengan kawanku. Jadi untuk azan tidak ada batasan usia, siapa saja boleh, tidak dikaitkan kepada hafalan banyak atau sedikit.
tapi yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya. Kenapa disebutkan di sini yang paling tua, sementara sebelumnya disebutkan yang paling banyak hafalan Qur'annya? Terjawab dalam riwayat yang lain, kata Sayyidina Maslamah, kata Sayyidina Malik bin Huwairis, kami waktu itu sama banyak hafalannya. Nah, maka apabila hadis ini digabungkan, ketika Al-Qur'annya sama, maka yang paling tua usianya. Karena Nabi menganggap dua orang sahabat itu sama hafalan Qur'annya, maka diperintahkan menjadi imam yang paling tua usianya. Hadis. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي وقال حدثنا حكم بن آبان عن سيدنا إكرمة عن سيدنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خيركم وليؤمكم قراءكم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyu'adzin, hendaklah mengumandangkan azan, lakum, bagi kalian, khiyarukum, oleh orang yang terbaik di antara kalian, wal ya'ummakum, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian, qurra'ukum, yang paling banyak hafalan di antara kalian. Babu imamatin nisa, bab keimaman seorang wanita. Naam. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واكع بن جراح قال حدثنا والد بن عبيد الله عبد الله بن جميع قال حدثني جدتي وعبد الرحمن بن خلد الأنصاري عن أمي ورقة بنت عبد الله بن نفيل الأنصاري عن النبي نوفل الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله إذن لي في غزوي معك أمرض مرضا كم مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة قال قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة قال فكانت تسمى شهيدة. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Waraqah, putri Abdullah bin Naufal Al-Ansariyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ghaza, tak kala berperang ia Nabi dalam perang Badar, qalat, berkatalah Sayyidatina Ummi Waraqah lahu, kepadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, i'dzan li fil ghazwi ma'ak, izinkan bagiku untuk berperang bersamamu. Umarridu mardakum, aku akan rawat orang-orang sakit di antara kalian. Maka kalau hari ini wanita-wanita masuk sekolah perawat, kemudian dia bekerja merawat orang-orang sakit di rumah sakit, termasuk yang dirawat adalah laki-laki, maka ini sah-sah saja, tidak termasuk usaha yang haram, karena berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena merawat orang sakit yang dilakukan oleh para wanita di waktu perang itu diizinkan oleh Nabi SAW, tapi tetap dalam menjaga batasan-batasan tertentu. Umarridu mardakum,
Aku akan merawat orang-orang sakit di antara kalian. La'allallaha, semoga Allah Subhanahu wa taala ayyarzuqani, bahwa Allah memberi rezeki akan aku akan nilai syahid atau pahala syahid. Berkatalah Nabi SAW, qarri fi baitik, tetaplah kamu tinggal di rumahmu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarzuquki syahadah, Dia akan memberi rezeki, Ia akan menganugerahkan kepadamu nilai syahadah. Qala, berkata ia Abdurrahman bin Khalid al-Ansari, tusamma asy-syahida, diberi nama ia Sayyidatina Ummi Waraqah dengan sebutan asy-syahidah, karena bahasa yang telah dibahasakan oleh Nabi, bahasanya Allah akan anugerahkan kepadamu pahala syahid. Wa qala wa kanat qad qara'atil Qur'an, ada ya Sayyidatina Ummi Waraqah, sungguh beliau hafal Al-Quran. Qara'atil Qur'an, sungguh dia telah hafal Al-Quran. Fasta'zanat, lalu beliau minta izin kepada Nabi SAW an tattakhidha fi dariha, bahwa dia meminta atau mengambil pada rumahnya akan seorang muadzin. Dia izin pada Nabi, ya Rasulullah, saya pengen di rumah saya ada muadzin, saya mau cari orang untuk azan di rumah saya. Fa'azinalaha, maka mengizinkan ia Nabi SAW baginya Sayyidatina Ummi Waraqah. Qala, berkata ia Abdurrahman bin Khalid al-Ansari, wa kanat, ada ia Sayyidatina Ummi Waraqah qad dabbarat, sungguh ia telah memudabbarkan, telah mengakad tadbir, mengakad mudabbar kepada budak laki-laki miliknya dan budak wanita. Faqama ilaiha gulaman laha wa jariyah, akan seorang budak laki-laki miliknya dan seorang budak wanita. Faqama, maka berdirilah dua budak tersebut, seorang budak laki-laki, seorang budak wanita, ilaiha, kepadanya Sayyidatina Ummi Waraqah, bil laili, di malam hari. Faghammaha biqatifatin laha, maka menutup muka, maka menutup keduanya dua budak akannya Sayyidatina Ummi Waraqah biqatifah, dengan selimut, laha, miliknya Sayyidatina Ummi Waraqah, sehingga beliau meninggal dunia. Wa dhahaba, pergilah dua orang budak tersebut. Fasba Umaru, maka jadilah Sayyidina Umar bin Khattab, faqama fin nas, lalu beliau berdiri di tengah-tengah manusia. Faqala, berkata ya Sayyidina Umar, man kana indahu min hadaini ilmun, siapa saja yang ada di sisinya tentang dua orang ini itu pengetahuan. Au man ra'ahuma, siapa saja yang melihat akan kedua-duanya, fal yajib bihima, hendaklah dia mendatangkan dengan dua orang budak ini. Akhirnya ditangkaplah dua orang budak tersebut. Fa'amara, maka memerintahkan ia Sayyidina Umar dengan keduanya dua budak. Fasuliba, maka disaliblah kedua budak tersebut. Fakana, maka adalah dua budak itu awwala maslubin bil Madinah, yang pertama sekali makhluk atau manusia yang disalib di kota Madinah. Nah,
sejarah yang kita baca di bagian awal itu di zaman Nabi SAW. Sementara kejadian beliau meninggal dunia di bekap bahasanya, dekap dipeluk, dibekap, tutup mulutnya dengan kain. Nah, dilakukan oleh dua orang budak karena dia pengen cepat merdeka. Karena kata Sayyidatina Ummi Waraqah, kalau saya mati kamu merdeka. Biar cepat tuannya mati, dia bunuh berdua. Akhirnya di zaman ini terjadi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Arti setelah meninggal Rasul, setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru beliau dibunuh oleh dua budaknya. Sayyidina Umar memerintahkan untuk melaporkan siapa saja melihat dua budak tersebut. Akhirnya budak itu dihukum mati, kemudian disalib selama 3 hari. Nah, dipajang di kota Madinah. Tulis di bawahnya, ini akibat membunuh majikan, sehingga yang lain tidak mengikutinya. Itulah kejadian salib pertama di kota Madinah. Dan itu hasil daripada doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarzuqukis syahadah. Allah akan beri rezeki kamu mati syahid, yaitu dibunuh secara zalim. Maka Nabi bersabda, siapa saja meminta syahid betul-betul dalam hatinya, maka Allah anugerahkan dia mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur. Nah, maka jangan dikatakan mati tragis kepada seseorang ketika matinya menggenaskan, sementara bisa saja itulah doa dari dirinya sendiri. Itu pernah doa mati syahid? Syahid itu banyak. Syahid ukhrawi bisa mati melahirkan, bisa mati tabrak mobil, mati kecelakaan, mati bawa banjir, mati gempa bumi, mati dibunuh, mati ditikam. Itu semuanya mati syahid. Nah, kita katakan sial dia. Masa orang soleh itu mati dicekik? Itulah doa dia yang menyebabkan dia mati dicekik, karena dia minta mati syahid. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا حسن بن محمد الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن والد بن جميع عن سيدنا عبد الرحمن بن خلد عن سيدة أمي ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دار. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Waraqah binti Abdullah bin Harith bihadzal hadis. Wal awwalu atam, hadis pertama lebih lengkap. Wa qala wa kana Rasulullah, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yazuruha, menziarahi Nabi akannya Sayyidatina Ummi Waraqah di rumahnya. Wa ja'ala laha muadzinan yu'adzinu laha, melantik, menunjuk ia Nabi SAW baginya Sayyidatina Ummi Waraqah akan seorang muazzin yang akan azan untuknya. Wa amaraha, dan memerintahkan ia Nabi SAW akannya Sayyidatina Ummi Waraqah anta umma, bahwa beliau menjadi imam ahla dariha, semua orang-orang yang tinggal di rumahnya termasuk muazzinnya. Fa ana raaitu muazzinaha syaikhan kabira, aku melihat muazzinnya orang yang sudah sangat tua. Nah, orang yang sudah sangat tua ini interaksinya lebih mudah daripada yang muda, daripada orang-orang yang muda lebih mudah daripada orang yang muda, seperti yang kita bahas kemarin dalam surah An-Nur, yaitu orang-orang tua yang tidak lagi punya hajat dengan wanita. Kemudian
Bagaimana dengan pernyataan di sini? Hadisnya hadis hasan bisa menjadi dalil, tapi ulama menempatkan ini adalah khususiat untuk Sayyidatina Ummi Waraqah, tidak berlaku untuk yang lain. Sehingga tidak ada pendapat yang mengatakan seorang wanita boleh menjadi imam kecuali kalau sesama wanita. Kalau sesama wanita itu pernah dipraktikkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika salat tarawih, itu tetap imamnya laki-laki. Ketika salat tarawih laki-laki dan seorang imam, wanita jamaah wanita dan seorang imam, tetap imamnya laki-laki. Nah, kalau sekiranya jamaah sesama wanita sekalipun, boleh wanitanya jadi imam, tapi wanita itu hanya tampil ke depan satu telapak kaki daripada shaf pertama. Itu aturannya dalam fikih Syafi'iyah. Di sini ada hadis yang mengindikasikan bahasanya Sayyidatina Ummi Waraqah itu mengimami laki-laki yang ada di rumahnya. Maka jawaban para ulama adalah ini adalah khusus untuk beliau. Jadi ada syariat khusus untuk Nabi SAW, ada juga syariat khusus untuk individu yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah korban dengan kambing yang tidak cukup usia untuk Sayyidatina Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, menyusukan anak di atas usia 2 tahun, itu untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Sayyidah Salim yang perawi hadis tadi, Sayyidah Salim Maulah Huzaifah. Yang ketiga, ini imamnya Ummi Waraqah kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Ini khususiat khusus untuk orang-orang tertentu. Nah, babu rajuli ya ummul qauma wa hum lahu karihun. Seseorang mengimami kaum, mereka jamaah, baginya imam itu tidak senang, benci bukan karena faktor pribadi, bukan karena unsur pribadi, tapi karena alasan syar'i. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Al-Qanabi qala hadatsana Abdullah ibn Umar ibn Ghanim an Sina Abdurrahman ibn Ziyad an Sina Imran ibn Abdul al-Ma'afiri an Sina Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul thalathatun la yaqbalullahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun atas salata dibaran wa dibaru ayyatiha ba'da an tafutahu wa rajulun i'tabada muharrarahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu 3 jenis manusia la yaqbalullahu minhum, tidak akan menerima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka akan ibadah salat. Salatan nakira bertanwin am. La yaqbalullahu minhum salatan, tidak akan menerima oleh Allah dari mereka akan salat apapun. 1. Man taqaddama qauman, orang yang tampil ke depan kaum. Man taqaddama qauman, orang yang tampil ke depan kaum, artinya jadi imam, sementara mereka kaum baginya orang itu tidak senang. Maka dalam fikih Syafi'iyah ada tasawur, kalau sekiranya imam batal sholat, lalu imam melantik imam pengganti, ada imam yang ditunjuk oleh imam, ada imam pengganti yang ditunjuk oleh makmum, maka yang layak jadi imam adalah imam yang ditunjuk oleh makmum. Itu hukumnya. Tapi tasawurnya kita bingung, bagaimana panjang sholat itu menunjuknya itu. Bisa saja mungkin imam pengganti itu satu yang ditunjuk adalah orang luar atau yang tidak biasa jadi imam, yang satunya adalah imam ratib yang ada di tempat.
Maka kalau sekiranya kita ada di belakang imam, ketika sholat imam batal lalu menunjuk kita sementara di samping kita ada imam ratib, sebaiknya kita dorong imam ratib itu untuk maju ke depan, karena dialah imam yang telah disepakati oleh masyarakat tersebut. Minimal disepakati, dicari oleh pengurus masjidnya. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sholat dibaron. Apa arti dibaron? Ad-dibaru ayyatiyaha ba'da an tafutah, bahwa dia mengerjakan akannya sholat setelah sholat kelewatan akannya. Bahwa dia mengerjakan akannya sholat setelah kelewatan ia sholat akannya. Yang ketiga, laki-laki yang memperbudak orang merdeka. Laki-laki yang memperbudak orang merdeka, ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah sama sekali. Maka pelaksanaannya hari ini adalah sebagian majikan-majikan di Arab Saudi yang memperlakukan tenaga kerjanya, pembantu rumah tangganya layaknya seperti budak. Maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk agen-agen yang menipu, agen tenaga kerja yang menipu dari pembantu tersebut seolah-olah sudah diperjualbelikan. Nah, bagi agennya mendapatkan dosa yang lebih berat lagi, sementara bagi yang mempekerjakannya ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah sama sekali. Babu imamatil barri wal fajri, bab keimaman orang yang baik dan orang yang tidak baik. Nah, وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. Nah, insyaallah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul maktubah, salat wajib 5 waktu, wajibatun itu hukumnya wajib, khalfa kulli muslim di belakang setiap muslim, di belakang setiap imam yang beragama Islam, barran kana au fajiran, orang baik adakah dia atau bukan orang baik, wa in amilal kabair, walaupun dia melakukan dosa besar, walaupun dia melakukan dosa besar. Nah, ini kita sebagai makmum, maka kita akan sholat bersama imam siapa saja, sehingga tidak menyebabkan perpecahan di tengah umat. Kalau fulan jadi imamnya, saya mau jadi jamaah di situ. Kalau fulan imamnya, saya tidak mau berjamaah di situ. Nah, bagi imam kriterianya sudah dijelaskan, siapa yang lebih layak, lalu siapa dan siapa. Ancamannya sudah dijelaskan, kalau dia jadi imam dan orang tidak suka, ibadah salatnya tidak diterima. Fadilahnya juga sudah dijelaskan. Tapi apabila hal itu semuanya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh syariat, ternyata imamnya imam yang tidak sehat. Misal, nah kita pergi ke Saudi situ, imamnya Wahabi. Nah, kita pergi ke Istiqlal sono, imamnya si anu. Nah, yang menghormati non muslim. Ya sudah, salat saja, nggak usah dipermasalahkan, nggak perlu mufaraqah. Kenapa selama umrah kamu nggak salat di Masjidil Haram? Kenapa salat di markas tabligh? Nggak mau salat imam Wahabi. Nah, ini dalil yang bisa kita tempatkan. Kenapa? Karena itu luar daripada kemampuan kita. Nah, begitu juga orang-orang tempatan. Di tempat saya cuma ada satu masjid. Nah, imamnya di situ kencingnya berdiri.
Nah, Al-Fatihahnya begini dan begitu. Yang penting asal cukup syarat solatnya sah, ada cukup. Al-Fatihahnya betul, tapi malah tolana, ya sudahlah. Berarti dia orang koto bukan orang kota. Yang penting Al-Fatihahnya cukup. Nah, mau kencingnya bedi kan kita nggak tahu. Dia kena ke kainnya atau nggak kena. Ini hukum dasar. Tapi hukum sempurnanya tentu jamaah yang lebih banyak, imam yang lebih baik, itu akan lebih besar pahalanya. Tapi apabila sampai dalam satu kondisi memang sholat jamaahnya cuma satu tempat, yang kedua kita tidak punya leluasa untuk mengganti imam, yang ketiga imamnya tidak menepati syarat kesempurnaan hanya untuk syarat sah, maka kita boleh mengikut. Tapi kalau memang sholatnya tidak sah, kita tidak boleh berjamaah. Babu imamatil a'ma, bab keimaman seorang buta. Orang buta boleh enggak jadi imam? Naam, hadis. Abi ilaikul hadatsana Muhammad ibn Abdul Rahman al-Anbari Abu Abdullah qala hadatsana Ibnu Mahdi qala hadatsana Imran al-Qattan an Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlaf, melantik pengganti ya Nabi. Ketika Sayyidina Nabi melakukan safar, apakah itu untuk memperbaiki kelompok yang bersengketa? Yang sering terjadi adalah untuk berangkat perang. Maka ketika beliau ikut dalam perperangan, pasti akan melantik pengganti yang menggantikan beliau di kota Madinah. Siapapun penggantinya, dialah yang layak jadi imam. Di antara yang sering menjadi pengganti Nabi di Madinah adalah Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, sehingga ya ummun nas, beliau mengimami manusia dan beliau dalam keadaan buta. Maka imam yang buta itu boleh menjadi imam, tapi dengan syarat kita tuntun ke tempat sholatnya. Dan seperti cerita yang pernah diceritakan, rakaat pertama lurus, rakaat kedua udah berputar-putar imamnya. Nah, kalau demikian tuh nggak boleh. Maka imam itu harus bijak. Nah, pastikan kita harus rasakan tumit kita di bibir sejadah, di pinggir sejadah. Kalau tidak bergeser, alhamdulillah berarti lurus. Tapi kalau sudah hilang ujung sejadahnya, nah berarti sudah nggak lurus. Tapi kalau memang sejadahnya itu nggak lurus, dibuat oleh orang, oleh garinnya, itu masalah lagi. Itu sejadah sholat antum kadang-kadang miring. Nah, jangan asal menempati tempat sejadah. Kalau tahu miringnya sedang sholat, maka betulkan kakinya. Nah, tapi kalau tahu miringnya sebelum sholat, perlu dibetulkan. Jadi imam yang buta boleh menjadi imam, muadzin yang buta boleh jadi muadzin, makmum yang buta juga boleh jadi muadzin. Tapi naufal, ada yang tidak boleh jadi makmum tapi boleh jadi imam. Siapa? Dia nggak boleh jadi makmum tapi boleh jadi imam. Siapa? Yang lain dah tahu. Kalau jadi imam sah. Kalau jadi imam, makmum nggak boleh. Nggak ada ketemu fikih. Nah, orang yang buta dan tuli. Nah, orang buta plus tuli itu nggak boleh jadi makmum. Jadi imam oke, karena dia punya mulut. Nah, tapi jadi makmum, bagaimana mau ikut orang ini? Dengan suara nggak kedengaran, dia pergerakan nggak nampak. Maka dia
khusus jadi imam saja. Kalau jadi makmum, dia boleh sholat sendirian. Bapak nggak jamaah? Jamaah apa mana? Nggak nampak orang. Dia ruku, dia berdiri, saya nggak tahu. Suaranya sama dengan. Nah, babu imamati zair, bab keimaman tamu yang datang. Zair, orang berkunjung, kita suruh jadi imam. Boleh nggak tamu yang datang jadi imam? Boleh nggak khatib yang datang jadi imam? Khatib tentu lebih boleh, karena sunnahnya komplit. Kemudian kalau ada tamu datang ke tempat kita suruh dia jadi imam sebagai bentuk kehormatan, boleh atau kagak. Hadis وبه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا آبان عن بوديل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك ابن هويرث يأتينا إلى مصلنا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدمنا فصلي فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. Diriwayatkan daripada Abu Atiyah, salah satu mantan budak kami. Beliau katakan adalah Sayyidina Malik bin Huwairith. Ya'tina, beliau pernah datang menemui kami ila musallana hadha, ke tempat musalla, tempat solat kami yang ini. Ini artinya masjid kami. Tempat solat kami yang ini yaitu masjid kami yang ini. Fauqimatis shalah, lalu diiqamahkan akan solat. Karena kami kedatangan salah seorang sahabat Nabi, faqulna lahu, kami katakan kepada beliau, taqaddam, majulah. Fasallih, salatlah kamu akannya. Jadi disuruh maju untuk salat. Beliau bilang sama kami, qaddimu rajulan minkum, suruh maju seseorang dari kalian. Qaddimu, suruh maju seseorang dari kalian, yusalli bikum, yang akan mengimami kalian. Wa sa'uhadditsukum, nanti selesai salat aku akan riwayatkan hadis kepada kalian. Lima la usalli bikum, kenapa aku tidak mau mengimami kalian? Selesai salat, maka beliau sampaikan, sami'tu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman, siapa saja yang berkunjung kepada satu kaum, fala ya ummahum, maka dia tidak boleh mengimami mereka. Wal ya ummahum, hendaklah yang mengimami mereka rajulun minhum, oleh satu orang dari mereka. Nah, ini kita sudah buat, tapi orangnya itu nggak mau. Nah, kan ada imam tempatan. Kenapa kita yang disuruh jadi imam? Katanya orang awam. Nah, orang awam kan nggak apa-apa jadi imam, Pak. Katanya Fatihahnya nggak betul. Nah, saya lihat orang Fatihah nggak betul itu ternyata qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Kok dibilang Fatihahnya nggak betul? Nah, akhirnya imam itu suruh lagi saya jadi imam. Ya sudah, kalau imam yang suruh baru boleh, kalau imamnya nggak suruh kagak boleh. Kalau hanya masyarakat yang suruh, jangan pernah kita tampil. Ini akan menyebabkan nanti perpecahan di antara umat. Antum datang ke masjid, di sana ada ahbab itu pasti suruh antum. Nah, lihat lu jamaahnya, ahbab semua enggak? Oh enggak. Imamnya siapa? Ahbab enggak? Enggak. Pengurusnya siapa? Ahbab enggak? Tidak. Jangan pernah jadi tampil jadi imam. Nanti dibilang kita penguasa masjid, merampas hak. Nah, ini Nabi mengajarkan, kalau kita berkunjung, imamnya orang tempatan. Karena orang tempatan lebih tahu bagaimana resep jadi imamnya. Kadarnya tahu, apakah ayat panjang atau pendek. Coba imam subuh kita bawa keluar, itu akan menyusahkan masyarakat. Nah, pas subuh Jumat, baca ayat sejadah.
dan orang itu belum pernah mengenal sejadah sebelumnya, akhirnya dia mufaraqah karena kecapean. Yang kedua, bilang sesat karena sholat subuhnya 3 rakaat. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan, karena orang tempatan lebih tahu dengan kondisi tempatan. Jangan kita pendatang jadi imam, kecuali kalau memang dipersilahkan. Babul imam yakumu makanan arfa min makanil qaum. Seorang imam berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat makmum. Hadis. وبنقل حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرات أبو مسعود الرازي والمعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم على الأهمام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Hammam, sesungguhnya Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman amman nas, beliau mengimami masyarakat, mengimami manusia di kota Madain. Ketika kota Madain ditaklukkan, itu sebuah kota tua di Sungai Dajlah. Nah, dekat di bawah Baghdad. Madinatun qadimatun ala Dajlah tahta Baghdad. Kota tua di dekat Sungai Dajlah di bawah ibu kota Baghdad. Itu disebut Madain. Nah, ketika negeri Madain ditaklukkan, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman lah gubernurnya. Ketika beliau jadi gubernurnya, beliaulah jadi imamnya. Ketika beliau mengimamin, sementara waktu itu belum ada tempat sholat yang didirikan, maka beliau berdirinya di toko. Nah, sedangkan jamaahnya yang lain di tanah, belum di toko. Katakanlah emperan toko itu kan tinggi di jalan. Nah, beliau mengimamin di atas emperan toko, sementara jamaahnya di bawah, lebih tinggi tempatnya. Fa'akhaza Abu Mas'ud, maka memegang oleh Sayyidina Abu Mas'ud dan gamisnya, lalu beliau tarik. Nah, ketika mau berdiri itu pegang gamisnya, tarik ke belakang. Nah, sedang solat. Falamma faragha min salatih, maka tatkala setelah selesai ya Abu Mas'ud dari solatnya, qala, kata beliau, alam ta'lam, apakah kamu enggak tahu sesungguhnya mereka siapa? Mereka siapa? Sahabat. Kanu adalah mereka sahabat, dilarang mereka dari hal ini. Kamu tahu kan sahabat dilarang dari hal ini? Kawan-kawan kita dilarang oleh Nabi melakukan hal ini. Apa kata beliau? Bala, tahu saya. Tapi saya lupa. Zakartu hina madattani. Aku ingat ketika engkau tarik aku. Nah, ini yang namanya tawadu. Nah, ya saya tahu, tapi nantilah selesai sholat. Kenapa menarik-tarik sedang sholat? Itu mencari pembenaran. Kalau kita memang salah, sudah. Bala, zakartu, tadi saya lupa. Saya ingat ketika kamu tarik saya. Oh, dia tarik saya karena ini. Maka menarik itu harus orang tahu. Kalau nggak orang tahu, masalah. Nah, ketika kita hadir salat berjamaah dan kita tidak menampakkan tempat softnya sudah penuh, kita akan buat soft baru, maka akan kita tarik satu orang ke belakang. Jangan asal tarik. Nah, kalau kita tarik orang nggak mengerti hukum fikih, nanti berkelahi jadi. Kelahi. Kenapa kamu kelahi? Ini dia tarik-tarik saya sedang sholat. Kita sholat tarik modal anak-anak. Nah, kata Bapak Imam, itu sunnahnya begitu. Kalau kita hadir sendirian belakang, kita akan ditarik oleh kawan. Kita sunnah menarik di depan dan ditarik yang sejajar dengan imam yang ada di sebelah kanan imam. Ini kalau
tahu sama tahu nggak ada masalah. Maka ketika diingatkan langsung nyambung. Kenapa? Sudah sama-sama tahu. Maka beda perlakuan sama orang yang tidak tahu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang A'rabi datang menyeret kain di leher Nabi sampai merah, Nabi senyum. Ketika A'rabi datang kemudian kencing di masjid, Nabi dibiarkan, jangan kamu kejar, nanti kencingnya berserak kemana-mana. Nabi nasihati. Tapi ketika orang-orang tahu melakukan pelanggaran seorang sahabat memakai cincin emas, Nabi nggak nasihati lagi, langsung ambil cincinnya, buka dan lemparkan. Itu bedanya orang tahu dengan yang tidak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hadis. بلا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حاجة عن ابن جريج قال أخبرنا أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمر بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمر وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يكن في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمر لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. Nah, ternyata ini bersanad. Nah, kayaknya gubernur pertama adalah Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman. Kemudian beliau mengimamin salat di atas toko juga, ditarik oleh Sayyidina Abu Mas'ud. Lepas itu jadi gubernur adalah Sayyidina Ammar bin Yasir. Kemudian beliau yang berada di atas toko ditarik oleh Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman. Saya juga pernah ditarik kemarin, saya tarik juga kamu. Nah, itulah kira-kira kejadiannya. Untuk kita tempatkan dua hadis ini di tempat ma'mul. Tapi kalau kita lihat, hadis pertama sahih, hadis kedua dhaif. Maka walaupun bertentangan, pertama harus jam'u bainad dalilain. Mungkin mereka menjadi gubernur itu bergantian. Kalau sekiranya tidak bisa dijamak baru tarjih. Nah, ceritanya begini. Haddatsani rajulun, telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh seorang laki-laki. Sesungguhnya beliau bersama Sayyidina Ammar bin Yasir di kota Madain. Fauqimatis salatu, lalu diiqamahkan akan salat. Fataqaddama Ammar, maka tampillah Sayyidina Ammar bin Yasir. Wa qama 'ala dukkan, dan beliau berdiri di atas toko. Yusalli, beliau mengimamin salat. Wan nasu, padahal manusia, artinya makmum, asfala minhu, lebih rendah dari beliau. Fataqaddama Hudzaifatu, maka majulah Sayyidina Hudzaifah, sedang salat nih, maju. Fa akhadha ala yadayhi, memegang ia Sayyidina Hudzaifah di atas dua tangannya. Karena imam salat begini, maju di belakang, pegang dua tangannya, satu lengan kanan, satu lengan kiri, tarik ke belakang. Kalau ditarik sebelah, nanti berpaling dari arah kiblat dia, batal salatnya. Pegang kedua tangannya. Akhadha ala yadayhi. Fa'atsba'u Ammar, maka mengikuti akannya tarikan oleh Sayyidina Ammar. Diikuti terus, tarik, diikuti lagi, hatta anzalahu Hudzaifah, sehingga menurunkan akannya Sayyidina Ammar oleh Sayyidina Hudzaifah dari tempat yang tinggi tersebut. Falamma faragha Ammarun min salati, maka telah selesai oleh Sayyidina Ammar bin Yasir dari ibadah salatnya, qala lahu Hudzaifah, berkata kepadanya Sayyidina Ammar bin Yasir oleh Sayyidina Hudzaifah, alam tasma', bukankah kamu tidak mendengarkan? Adakah tidak kamu mendengarkan? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammar rajul,"
apabila mengimami oleh seseorang akan satu kaum, fala yakum, maka jangan dia berdiri fi makanin, pada tempat arfa'a min maqamihim, yang lebih tinggi dari tempat mereka kaum, atau seumpama demikian. Apa kata Sayyidina Ammar bin Yasir? Lidzalik ittaba'tuka, karena tahu itulah aku ikutin kamu. Ina akhadta ala yadayya, ketika kamu pegang atas kedua tanganku. Ini dasarnya kenapa seorang makmum, seorang imam tidak boleh tinggi daripada makmum. Nah, sebetulnya yang salah bukan imam, karena imam tidak ikut bangun masjid. Yang salah itu pengurus. Kenapa tempat imam dibuat lebih tinggi? Maka pengurus masjid, pengurus masjid sebelum menata ruangan masjid mesti membuat ruangan tersebut, penataan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Untuk desain, Anda boleh konsultasi dengan siapa namanya itu? Arsitek boleh. Untuk biaya boleh dengan pemborong. Untuk material boleh dengan ahlinya. Tapi untuk tata ruang, bentuk dan ukuran, itu nggak boleh dari mereka. Harus kepada fuqaha, harus kepada seorang faqih. Bagaimana ini? Kami mau buat masjid, kami buat mihrab lebih tinggi biar nampak di belakang. Nggak boleh makruh. Nah, kami mau buat mihrab tapi dindingnya jauh di depan, juga tidak boleh, kecuali ada sutratul musalli. Kami mau buat tiang masjid, antara tiang dan tiang ada sejadah, enggak boleh. Nabi melarang ada shaf di antara tiang dan tiang. Kalau itu kami buat tiang enggak ada sejadah, enggak boleh juga. Kalau sampai shaf belakang tiang depan tiang terpisah jarak pada 3 hasta. Nah, jadi bagaimana masjid Anda tidak terlibat perkara makruh, ini bergantung kepada penata ruangnya. Ukurannya berapa, tingginya berapa, jaraknya berapa, ini harus disesuaikan. Nah, kalau bangun toko terserah, nggak ada aturan jarak antara penjual dan pembeli, antara pintu dengan terase, antara gudang dan kasir dan sebagainya. Tapi kalau masjid itu ada aturan tersendiri. Nah, tidak boleh lebih tinggi. Nah, tingginya seberapa? Nah, tinggi muktabar dalam fikih itu minimal 2/3 hasta. Kalau tinggi di bawah 2/3 hasta adalah tinggi yang tidak diperhitungkan. Ya, kalau sejadah kita kan tinggi juga, dikit. Nah, keramiknya tinggi dikit, tambah sejadah dikit, bahkan segini daripada makmum. Itu boleh-boleh saja, karena tinggi itu enggak muktabar. Kenapa tinggi muktabar? Kita lihat dalam fikih, sutratul musalli minimal 2/3 hasta. Jarak sutra orang WC, dinding pembatas 2/3 hasta. Di bawah 2/3 hasta tidak muktabar. Nah, begitu juga lah muktabar dalam hukum 2/3 hasta, muktabar dalam merusak ibadah juga 2/3 hasta. Babu imamati mayusalli biqaumin qad salatil kas-salah. Bab imam seseorang yang imamin salat satu kaum. Bab imamati qaumin, keimaman seseorang yang salat dengan satu kaum dan sungguh dia telah salat demikian salat. Dia sudah salat tapi dia ngimamin salat yang sama untuk orang lain. Seperti yang kita katakan kemarin, ketika selesai salat ada satu orang laki-laki datang ke Masjid Nabawi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin bersedekah dengan saudaranya silahkan dia temanin salat. Kita katakan dia boleh jadi imam, dia boleh jadi makmum yang menemani tersebut. Inilah dalilnya. Naam. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء
ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Muaz bin Jabal karena ada Sayyidina Muaz yusalli, mengerjakan solat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam akan solat Isya. Kemudian beliau datang menjumpai kaumnya, fayusalli bihim, lalu solat ia Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Muaz bin Jabal dengan mereka kaum akan demikian solat. Nah, hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. Nah, sesungguhnya Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an adalah beliau melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang, setelah pulang lalu jadi imam kembali di kaumnya. Karena di Nabawi salatnya di awal waktu, selesai itu beliau pulang ke pemukimannya. Kemudian beliau ditunggu oleh jamaahnya, akan diimami oleh Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi salatnya 2 kali. Satu jadi makmum, kemudian jadi imam. Begitu sahabat mementingkan ibadah salat. Nah, kalau tidak ada imam yang layak, maka akan ditunggu imam yang layak. Karena imam yang layak ini tidak mau melepaskan solat dari bersama Nabi, beliau tunggu sampai mereka pulang. Nah, kalau sekarang enggak, asalan saja, asal ada solat sudah, enggak ada imam, maju siapa saja kan, saja di imam, maju yang pakai baju kaos oblong, celana lepis. Kemudian waktu dia sujud, dia minta sedekah. Nah, dia minta sedekah, kata celengannya dibuka. Nah, setelah pulang solat, Sayyidina Muaz semangat lagi, dia imami jamaahnya di surah Al-Baqarah. Nah, akhirnya terjadi fitnah. Berkata